Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya ini adalah video perjalanan. Ya, video perjalanan aku ingin bikin vlog gitu supaya mendokumentasikan perjalananku dalam membuat bisnis ya. Jadi memang oke. Jadi memang sebenarnya alhamdulillah ini hari ini per tanggal 18 Mei itu tadi baru dikontak kalau sebenarnya eh kantor kami yang insya Allah akan yang sudah dibangun dan akan diresmikan dalam waktu dekat akan segera selesai gitu. Nah, jadi apa sih gitu ya? Apa yang membuat aku sangat excited dengan bisnis ini gitu ya? Karena gini teman-teman yang nonton ya, eh, mungkin ya kalau yang kenal saya kenal aku lebih dekat gitu kan kita udah paham. Soal aku ingin bercerita soal pertemuan antara kesempatan dan kesiapan sama dengan keberuntungan. Jadi quotes itu aku temukan dalam buku Science of Luck-nya Bong Chandra, di mana ketika kita siap dan ada kesempatan, maka disitulah keberuntungan. Nah, jadi sedikit aku ceritakan pertama, eh, selama ini kan aku bergerak apa namanya kerja di salah satu instansi pemerintahan kontrak sebagai web programmer juga. Web programmer ya, job desk-nya itu adalah web programmer, bikin aplikasi, handle server. Nah, juga skill basic aku kan di IT ya, terutama di programmer dan web design gitu. Nah, belakangan juga belajar-belajar digital marketing lah gitu ya. Nah, jadi selain menghandle di kantor, selain menghandle jaringan komputer, selain menghandle server, dan selain menghandle aplikasi, aku juga mempelajari tentang regulasi perizinan. Dan selama tahun di dinas yang menangani perizinan itu, alhamdulillah aku menguasai soal perizinan khususnya untuk UMKM. Jadi pada saat ini itu eh, UMKM, aku riset-riset itu ternyata di kabupaten aku ya, di tempat daerah aku tuh ada 99% lebih pelaku usahanya itu adalah UMKM. Artinya ada sekitar 8 ribuan lebih yang terdata di kabupatenku itu per Mei kemarin, per Mei sekitar aku ambil datanya itu di hari Senin kemarin, itu sekitar 8.200-an dan itu adalah UMKM. Artinya apa? Selama ini kan aku belajar ya digital marketing, bisnis dan lain-lain itu. Selain belajar IT juga. Nah, ternyata ada irisan di sana yaitu membuat bisnis eh, agency untuk UMKM. Nah, idenya itu awalnya sih konsep ya. Awalnya konsep, aku pelajari regulasinya, aku pelajari yang dari khususnya dari luar Sumatera ya, aku pelajarin gitu, ikut sering-sering ke webinar dan aku memetakan kalau sebenarnya di UMKM itu, pelaku UMKM itu punya tiga problem besar, ya problem besar yang jadi UMKM itu banyak ya, banyak masalahnya gitu. Tapi aku petakan irisan antara skillku dengan kebutuhan pasar, terutama UMKM. Pertama itu adalah masalah legalitas. Jadi banyak UMKM yang belum mengerti legalitas, belum mengerti haki itu apa, belum mengerti bagaimana mengamankan brandnya, bagaimana bikin sertifikat halalnya, bagaimana urus izin usahanya untuk UMKM, itu banyak yang belum ngerti. Berikutnya juga dari sisi branding juga banyak juga yang belum paham gitu. Nah, dari marketing juga kebanyakan dari mereka itu pahamnya ya digital branding yaitu posting-posting di Facebook, posting-posting di Instagram. Mindsetnya ada sebagian besar orang mindsetnya udah go online tapi nggak efektif gitu. Nah, jadi aku melihat peluang di sana di mana dari tiga hal itu aku kuasai insya Allah ketiganya gitu. Dari sisi legalitas untuk UMKM, ya kan? Dari sisi legalitas itu ada NIB, ada sertifikat standar, ada haki, ada halal, ada SIP IRT kalau dia pangan ya, dan beberapa hal legalitas di turunannya.
Lalu di branding, aku fokus ke digital branding. Ya selama ini kan programmer ya, web design itu bisa bikin website, dan bisa desain sosial media juga ya. Nah, jadi ada skillku di sana. Terus digital marketing juga termasuk yang saat ini itu belajar tentang paid ads ya, paid traffic dan organic traffic. Nah, saat ini juga sedang belajar di sana, fokus di sana, trial and error di sana juga. Jadi aku memetakan itu semua. Ketiga itu. Jadi aku menamakannya adalah trilogi UMKM. Jadi UMKM itu butuhnya tiga hal ini. Legalitas, branding, dan marketing. Artinya, setelah aku survei pasar, ketika ada pameran gitu ya, pameran besar di kabupaten kami, itu aku tanyain satu-satu di booth-nya. Tanyain bagaimana brandingnya, bagaimana marketingnya, bagaimana mereka menjangkau pasarnya, gitu. Di aku fokus ketiga ini. Dan aku merangkumnya dalam satu kesatuan, dan insya Allah menguasai ketiganya gitu. Apalagi sekarang sistem perizinan udah berbasis OSS kan. Aku pelajari itu tadi tentang peraturan tentang PP nomor 7 tahun 2021 ya. Dan ternyata memang ada celah di sana, ada peluang di sana yang irisan antara kebutuhan market, kebutuhan UMKM dan skillku. Jadi itu kami packaging jadi satu. Aku juga punya beberapa teman yang notaris ya, kolega notaris juga banyak tanya-tanya sama mereka juga terkait legalitas dan akte gitu, akte pendirian, perjanjian dan lain-lain. Nah, jadi lalu apa gitu ya? Lalu apa? Setelah searching apa segala macam, aku menemukan bahwasannya inilah bisnisnya. Dan aku juga ada pilot project alhamdulillah sekarang. Apa bisnisnya adalah digital creative agency. Jadi kita nangani ketiga ini dari legalitas, dari digital branding dan digital marketing. Jadi itu kita packaging jadi satu menjadi satu produk, menjadi jasa yang namanya digital agency. Nah, kemarin beberapa bulan lalu inilah yang dinamakan kesiapan dan kesempatan ya. Jadi kan karena ngerti ketiga ini, tiba-tiba ada salah satu kolega yang di kantor bilang, Suhar, kira-kira bisnis apa nih yang bisa kita mainkan, kita bisa jalankan di sini yang profitable yang masih jarang. Nah, aku langsung bilang, siapa? Ini ada idenya adalah creative agency. Aku ceritakan A sampai Z yang ketiga tadi. Nah, ternyata make sense sama dia tuh. Make sense sama dia. Terus dia bilang, ada nih investor yang mau masuk kita, mau modalin kita. Oke, jadi singkat cerita kita meeting Zoom sama salah satu investor dan make sense ternyata beliau telah melaksanakan bisnis yang konsep ini di Pulau Jawa itu sudah jalan 5 tahun dan jalan. Eh, dia tambah bilang gimana kalau kita bikin virtual office juga. Nah, alhamdulillah, eh, insya Allah kita akan launch dalam 2 bulan ini ya karena menunggu tempat virtual office dan co-working space-nya selesai. Tapi yang dari titik poin adalah ketika kesempatan, karena gini ya, basicnya itu kan aku adalah freelance sih sebenarnya. Jadi seorang profesional yang kerja memang untuk programmer basicnya, terus belajarlah C-Sharp ya, belajar banyak A, B, C, D, E. Gitu. Dan ketika kita pitching ke investor, ketika kita cerita bisnis dan nyambung. Dan aku kasih tahu kalau begini-begini, ternyata kita match, cocok. Dan di situ ketemu antara kita yang punya konsep, kita yang punya skill dengan orang yang siap mendanai kita gitu. Poinnya apa? Excitement-nya itu loh. Artinya ketika aku kan banyak ya cerita sama orang gitu ya. Dan banyak yang nggak ngeh gitu. Yang banyak belum, wah ini bisnis mau apa, nggak kelihatan. Karena selama ini aku ngejalaninya di, apa ya, kayak, ya model-model freelance lah. Jadi kita bikin janji di kafe apa segala macam gitu ya. Walaupun ada dapat klien satu dua, tapi rasanya kalau di scale up sih lebih bagus. Karena emang bisnisnya itu basis digital dan intelektual aja. Itu modalnya. Dan alhamdulillah ketika idenya match, beliau tertarik dan bangun tempat di sini insya Allah akan launching untuk virtual office-nya. Nah, jadi poinnya adalah ketika ketika kesiapan, karena saya siap dengan ide, dengan digital marketing, dengan jalur funneling apa segala macam yang terkait dengan bisnis, dan skill legalitasnya karena belajar di dunia kerja juga,
belajar di kantor, dan skill-skill lainnya waktu ya banyak lah ya, banyak belajar, banyak tanya. Jadi alhamdulillah di situ artinya siap gitu. Dan ketika ada yang memberi kesempatan kayak tadi, ada orang yang ingin memberi kesempatan modal, dan alhamdulillah jadi kesempatan bertemu dengan kesiapan, maka jadilah keberuntungan. Lalu juga itu salah satu idenya ya. Jadi satu idenya itu adalah digital agency. Dan ada lagi ngetes nih untuk eh, satu ide bisnis lagi. Cuman memang harus divalidasi terlebih dahulu baru bisa dipitchingkan. Nah, satu lagi idenya itu, jadi kan ada dua nih. Jadi ada dua. Pertama, digital agency, yang berikutnya adalah tes kecerdasan genetik. Nah, jadi itu aku ketemu pakar yang dia ide bisnisnya adalah produknya itu adalah konsultasi kecerdasan minat bakat genetik. Jadi kita buat alatnya dan kita sediakan jasa konsultasinya gitu. Dan ketika kita pitchingkan ke investor lagi, alhamdulillah ternyata investor juga menjalani itu. Dan match sih, insya Allah kita akan launch juga, kita akan kerjasama. Karena kemarin waktu pitching pertama itu beliau tertarik, ya mungkin akan ada pitching berikutnya karena yang kami minta emang cukup besar dananya gitu. Nah, jadi poinnya apa? Eh, Kesempatan bersemu dengan kesiapan. Jadi ketika selama ini kan ngejalin kerjasama tuh sama konsultan yang genetik, kecerdasan genetik ya Bang Rahmat. Kita bikin alat dan lain-lain sebagainya, cari investor sana kemari supaya kita siap dengan plan bisnisnya, kita siap dengan produknya, dan balik lagi kesempatan, ada yang memberi kesempatan kita termasuk investor, yang insya Allah akan kita ada beberapa step lagi, insya Allah akan closing, sorry bukan closing sih, akan deal untuk investment di aplikasi tes kecerdasannya. Karena kami presentasikan tuh bukan hanya barang produknya gitu, tapi yang kami presentasikan memang prototipe dan bisnis prosesnya, sehingga hingga strategi BEP-nya, break-even point-nya, berapa dia balik modal. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Ya, jadi ini adalah video yang memang eh, insya Allah akan dibuat terus-menerus sebagai dokumentasi, ya. Dokumentasi pembuktian bahwasanya ide dan konsep itu bisa laku gitu kalau memang kita bisa memvalidasi. Jadi ada dua itu, ada agency, ada tes dia dermatoglyphic intelligence assessment atau tes kecerdasan genetik itu. Nah, ini dua ini yang alhamdulillah investor senang. Yang sini udah digital agency udah oke. Yang tes kecerdasan ini masih harus pitching beberapa kali lagi dan insya Allah deal juga. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah tadi juga dapat kabar baik ya. Kalau di bisnis digital agency-nya kita udah mulai bangun kantor untuk virtual office dan working space. Dan aku juga tadi sampaikan ke tim juga bahwasanya ya kita akan launch dalam waktu dekat, menunggu finishing kantor. Jadi kayak gitu sih ya. Asik. Insya Allah doakan teman-teman semua ya. Doakan teman-teman yang nonton video ini. Ini akan menjadi saksi dokumentasi kalau aku dalam membuat bisnis, karena terus terang I'm not a businessman, aku nggak punya basic di bisnis ya, basic karyawan, tapi I will try it, dan ini akan menjadi sebuah perjalanan dalam membangun bisnis, terutama bisnis yang berbasis jasa ya, berbasis jasa. Dan insya Allah juga besok aku akan terus melakukan edukasi terkait dengan digitalisasi dan tes kecerdasan. Besok kita ada seminar juga, insya Allah. Jadi saya ada satu ide lagi yang bisa meningkatkan revenue daripada plan bisnis tadi, tapi tetap harus divalidasi. Insya Allah besok kita mulai validasi. See you untuk besok, kita akan ngobrol. Aku akan bikin video lagi untuk sebagai saksi perjalanan. Thank you.